Kebakaran kembali terjadi di Kota Bengkulu. Sabtu pagi sekitar pukul 4 di perumahan Surabaya Permai RT 9, satu unit rumah yang ditinggal pergi pemiliknya ludes dilalap si jago merah. Api pertama kali terlihat oleh warga sekitar dari bagian belakang rumah. Namun mereka tidak berani memadamkan api karena aliran listrik yang masih menyala. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelah pemadam kebakaran tiba. Selain perabotan, satu unit sepeda motor yang berada di dalam rumah juga hangus terbakar. Menurut warga, rumah tersebut milik Mustafa Qodir yang telah pindah ke Bandung. Biasanya rumah tersebut ditunggu oleh keponakannya, namun saat kejadian, keponakannya sedang pulang kampung. Kalau perkiraan tuh mungkin sekitar jam 3:30. Awal mula apinya tengok dari mana? Kalau motor. Bagian mana? Belakang, Bagian belakang. samping. Itu kosong atau gimana rumah ini? Kosong. Ya, ini ada PBK kemudian. Ada. Tidak langsung memadamkan api. Soalnya PLN belum matikan. Ya. Jadi agak lamban lah ya. Iya, agak telat. Berapa lama kira-kira terbakar semua? Kalau setengah jam kan? Lebih ya. Lebih setengah jam karena memadamkan listrik. Iya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bengkulu menerjunkan 7 unit truk PBK untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tim Opsnal Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahyang kejar-kejaran dan baku tembak dengan terduga kawanan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan. Namun sayangnya para pelaku yang diperkirakan berjumlah 7 orang dan menggunakan senjata api rakitan tersebut kabur ke dalam hutan desa Air Meles. Kasat Reskrim Ibtu Doni Juniansyah membenarkan hal tersebut. Upaya penangkapan terjadi pada Senin 21 November lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kejar-kejaran terjadi mulai dari kawasan SPBU Kelobak hingga desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Itu memang sempat terjadi kontak antara petugas dengan pelaku, di mana pelaku melarikan diri dan mobil pelaku ditinggal. Itu memakai senjata pelaku? Iya. Berapa orang? Untuk di dalam mobil disinyalir itu 2 orang. Ini modus baru dia hunting? Iya, hunting, dia jalan ke daerah tertentu, nanti disebar pelaku-pelaku daerah. Dia seluruhnya dari pelaku dari atas? Dari atas. Organisir ya? Kayaknya memang residivis dan pemain-pemain. Meski tak menangkap para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 4 unit sepeda motor diduga hasil curian, 1 batang besi dan 1 unit mobil yang ditinggalkan para pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang. Seorang penjual daging di Kabupaten Kepahyang harus berurusan dengan polisi Rejang Lebong. Ia diduga telah menggelapkan kerbau korbannya yang telah dipotong dan dijualnya. Pelaku yakni AG usia 26 tahun, warga desa Karanganyar, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Dari keterangan polisi, penggelapan tersebut berawal pada bulan Mei 2022 lalu. Saat itu pelaku membeli kerbau korban seharga 25 juta rupiah dengan sistem pembayaran setelah kerbau dipotong dan dagingnya terjual. Namun hingga beberapa bulan berlalu, pelaku tak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan daging tersebut. Bahkan pelaku tak dapat ditemui dan dihubungi. Sebelumnya korban percaya lantaran telah lama mengenal pelaku. Modusnya penipuan dan penggelapannya, pelaku menjanjikan melakukan pembelian terhadap 1 ekor kerbau kepada si korban. Namun kerbau ini dibawa dulu oleh si pelaku dan menjanjikan akan membayar dengan sejumlah uang 25 juta yang akan dijanjikan pada tanggal 4 Mei 2022 akan dilunaskan. Namun sampai tempo waktu tersebut tidak ada pelunasan yang dilakukan oleh pelaku pada si korban ini. Lalu faktanya bahwa pelaku telah memotong kerbau tersebut dan menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari hasil jual kerbau tersebut, namun tidak juga dibayarkan kepada si korban ini. Nah, jadi barang bukti yang kami amankan 1 buah mobil pick up merek Suzuki dengan nopol BD 9458
yang digunakan pelaku saat membawa kerbau tersebut. Sementara itu, AG mengakui kerbau tersebut telah dipotong dan dagingnya telah ia jual. Namun uang hasil penjualan 22 juta rupiah kerbau tersebut habis karena digunakan istrinya untuk bermain arisan daring. Salah apa, Bang? Ini sudah deh. Duitnya. Oh, duit daging itu. Jualan di pasar sampai Mas? Di pasar Kepahyang. Itu per kilo berapa dijual Mas? Per kilo. Jadi total duit yang didapat berapa juta? Yang sapi Habis belum semua ya, Mas? dipotong, yang itu sudah dipotong. Dipakai istri untuk apa Mas? Bukan untuk bandarnya atau ininya? Nasabah? Pelaku hingga saat ini masih ditahan di Mapolres Rejang Lebong dan terancam akan dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini menimpa seorang mahasiswa yang tinggal di ex-Auning Kuliner di Kelurahan Pondok Besi. Akibat lalai meninggalkan sepeda motor metiknya di luar pada pukul 3 dini hari, korban harus menelan kerugian belasan juta rupiah. Menurut tetangga, saat itu korban baru pulang, namun tidak langsung memasukkan sepeda motornya. Pencurian baru diketahui setelah korban yang merupakan warga Kota Manak, Bengkulu Selatan tersebut akan berangkat kuliah pada pagi hari. Kalau jam 7 balik dari cari makan, aku kerja tugas itu jam 3. Subuh. Iya, jam 3 subuh. Ah. Tapi yang ngecek tuh ada ini mobil kecelakaan. Tidak tahu juga gitu kan, kita udah tidur kan, namanya kita tidur kan. Nah pas pagi itu aku buka pintu kan, jam-jam 8 tuh nak ngambil air 23 lah pakai kuliah kan hari Senin kan, biasa kan kerja tugas kan. Pas siangnya tuh ayo istirahat tuh hanya motornya. Tak ada lagi. Yuk mana motor ambil lah, bukannya ke kuliah, tidak kuliah yuk. Nah langsung aku suruh lapor ke Teluk kan. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke polisi Teluk Segara dan saat ini masih dalam penyelidikan. Kasus ramot yang terjadi di wilayah Jembatan sekarang. Modusnya seperti apa, Pak? Jadi modusnya untuk pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di halaman rumah di teras rumah dengan cara merusak ibu. Mengingat maraknya pencurian sepeda motor, polisi terus mengingatkan dan mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan tidak lalai meninggalkan sepeda motor di tempat yang sepi, khususnya pada malam hari. Selain itu, sepeda motor wajib ditambah dengan kunci pengaman agar terhindar dari pelaku curanmor. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.